Setelah 26 tahun praktek dokter gadungan di kapal PT Pelni terbongkar, pelaku berbekal ijazah palsu Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dan belajar secara otodidak. Pelaku Sulaiman sudah puluhan tahun lamanya bekerja sebagai dokter kapal di PT Pelni, ternyata bukanlah tenaga medis terdidik dari kampus kedokteran. Sulaiman memalsukan ijazah dan mencatut nomor legalitas dokter lain agar bisa melakukan praktek. Menurut JPU Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, selain memalsukan ijazah milik orang lain, Sulaiman juga melakukan praktek ilegal sejak tahun 94 atau sekitar 26 tahun dengan mengandalkan literatur yang kemudian dipelajari secara otodidak. Sementara PT Pelni menyerahkan seluruh kasus dokter palsu yang bergulir di Pengadilan Negeri Makassar kepada pihak berwajib. Terkait kasus dokter gadungan di kapal PT Pelni, kita bergabung dengan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Makassar, ada Pak Ridwan Saputra. Selamat siang Pak Ridwan. Siang Mbak. Pak Ridwan, ini bagaimana kronologis kasus dokter gadungan ini terungkap? Iya Mbak, jadi awalnya ada laporan dari awak kapal terkait dengan Sulaiman ini, Pak dokter ini, dia setiap kali ada yang melakukan pemeriksaan kesehatan di kapal meminta biaya. Sementara yang mereka tahu itu bahwa itu adalah pemeriksaan gratis. Dari situ kemudian dilaporkan ke pihak SDM PT Pelni. Dan setelah dilakukan pengecekan terhadap yang bersangkutan, pihak PT Pelni menemukan adanya kejanggalan dari ijazah kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang digunakan oleh terdakwa Sulaiman ini untuk mendaftar menjadi dokter kapal di PT Pelni. Kemudian dari pihak SDM PT Pelni sendiri melakukan klarifikasi terkait dengan keabsahan ijazah tersebut ke pihak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, dan dijawab oleh Fakultas Kedokteran Hasanuddin Makassar itu bahwa atas nama Sulaiman tidak terdaftar dalam sebagai dokter, alumni dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian stambuk yang digunakan dalam ijazah dokter Sulaiman tersebut merupakan stambuk milik Dr. Ratna Hafid yang saat ini sekarang sedang bertugas di Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan perlu saya klarifikasi tadi terkait masa kerjanya bukan 26 tahun, tetapi baru 15 tahun sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2019. Baik, Pak Ridwan, ini kemudian pasal apa yang dikenakan kepada terdakwa? Ya, pasal yang dikenakan saat ini kami gunakan 3 pasal, yaitu pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 terkait pemalsuan surat, kemudian 264 ayat 1 dan ayat 2 terkait memalsukan akta otentik karena ijazah merupakan akta otentik, dan yang ketiga itu pasal 266 menggunakan akta otentik palsu dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kemudian siapa saja saksi yang sudah dan akan dihadirkan dalam persidangan, Pak? Ya, saksi yang kami hadirkan dari pihak PT Pelni, yang pertama adalah Pak Tony Hendarto dari legal PT Pelni itu sendiri yang melaporkan perbuatan terdakwa. Kemudian ada dari pihak SDM Pak Agus Setiawan. Kemudian ada 3 orang dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Dr. Irfan Idris, Ibu Haja Mardani, dan Ibu Ratna Hafid yang stambuknya digunakan oleh Sulaiman. Baik, terima kasih Pak Ridwan Saputra sudah bergabung bersama kami di